وعلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, takbir. Hadirin Bapak Ketua MPR RI sadayana anu parantos haladir lalinggih dina ieu tempat khususnya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kedatangan beliau pada kita semua membawa berkah, menjadi perekat bagi umat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya robbal. Dan tak lupa guru-guru yang hadir, yang ada di podium maupun yang ada di bawah. Semoga berkah beliau kita semua bisa berdiri seperti ini, karena tanpa guru takkan bisa tercapai. Insya Allah, ya insya Allah. Tadi Bapak Kepala SMP SMK Miftahul Falah sudah menyampaikan pesannya, ya. Semoga pesannya yang tadi sengaja dulu beliau berkata A bahasanya. Bagaimana kalau di sini diadakan dengan sareng SMP sareng sekolah saya mangga amehan keluarga besar Miftahul Falah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang segede-gedenya. Hapunten terutami ka pangarsa di Jakarta kali rombongan sumpingna ka dieu teu tiasa ngahormat kalayan anu sautami-utamina. Teu tiasa lamun istilah di simkuring mah di dieu tamu kedah ditata sareng dijamu. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para ustadz, guru-guru kita, semua yang saya muliakan, ketua panitia, teman-teman yang mendampingi, ini ada anggota DPR RI, Kang Khairuddin. Nah, ini berdiri biar kelihatan. Nah, ini anggota DPR ikut juga ini dari Garut, makasih. Ini juga ada DPRD Tasik ikut juga. Denny. Nah, ini ada juga Kang Babai, anggota DPR provinsi. Nah, rame-rame ya. Nah, siapa lagi yang saya kenalin? Sudah ya? Siapa lagi? Sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, para santri Pondok Pesantren Miftahul Falah, ya, Miftahul Falah. Kami sekalian, ibu-ibu, datang nunggu Bang Haji ya. Bang Haji sebentar lagi jalan kemari. Bang Haji Roma Irama. Nanti kita minta nyanyi beliau di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak sekalian, tadi saya acara di apa tadi namanya? Sukaraja. Sama, rame juga macam-macam. Lagi rame tahun politik. Ya. Sebentar lagi kita mau pilpres, mau pilih DPR dan pilih presiden, betul? Iya kan, gampang kalau pilih presiden ya. Kan cuma 2 presidennya ya. Nah, pilih kalau nggak 02, 01 ya. Nah, itu gampang, jadi jangan ribut. Nah, maksudnya Bapak tadi kan, nggak boleh berantem. Dulu yang berkuasa itu milih presiden MPR dulu. Jadi dulu DPR ada utusan golongan, ada namanya utusan daerah. Jadi satu dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dulu, MPR. Oleh karena itu MPR lembaga tertinggi negara. MPR milih presiden. Oleh karena itu presiden dulu disebut mandataris MPR dulu begitu. Jadi presiden dipilih MPR, gubernur, bupati dipilih oleh presiden. Nah, mulai tahun 99, waktu itu ada reformasi, undang-undang dasarnya, konstitusi kita direformasi, diamandemen. Sekarang langsung kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi rakyat langsung yang milih, tidak MPR lagi, ya, tidak DPR dan DPD lagi, tapi langsung rakyat, bapak-bapak, ibu-ibu nanti memilih presiden, memilih DPR, memilih gubernur, memilih bupati. Untuk apa memilih itu? Memilih untuk masa depannya. Nah, itu yang tahu. Memilih wakil, memilih presiden itu memilih ya yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pemilihan besok itu bukan untuk Pak Prabowo, Pak Jokowi, untuk kami, bukan, untuk rakyat yang memilih. Jadi untuk Pak Kiai, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Itu. Karena demokrasi orang boleh bebas. Ada partai yang setuju perda syariah, ada. Jadi kalau umat Islam setuju, misalnya perda syariah. Ada partai yang nggak mau perda syariah, itu. Ada DPR yang ingin membuat undang-undang miras itu minuman keras, itu haram, nggak boleh, bebas. Tapi ada juga yang mau DPR, boleh bebas, gitu. Dalam demokrasi boleh begitu. Nah, rakyat yang memutuskan, bapak-bapak, ibu-ibu yang memutuskan mau yang mana wakilnya. Itu. Oleh karena itu milih besok jangan dianggap pesta satu hari.
Pesta satu hari dapat sembako, dapat duit 200.000, hantu juga dipilih. Salah. Betul? Nah, siapa yang kemarin milih gara-gara sembako, angkat tangan. Ada nggak? Ada yang milih gara-gara dikasih 200.000, ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada. Nah. Itu namanya memberikan kesaksian palsu. Karena kedaulatan kekuasaannya dijual. Itu. Karena yang milih rakyat langsung, Bapak Ibu langsung, mestinya hasilnya itu makmur, kesetaraan, keadilan. Itu, nggak gaduh mestinya. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, ini negeri udah benar belum? Negeri udah benar belum, Bu? Nah, ke harga-harga gimana? Ibu-ibu sekarang susah apa senang? Makmur apa sengsara? Tuh. Padahal yang milih DPR-nya siapa? Nah, kemarin yang dipilih kenal nggak? Nah, ada nggak DPR yang datang kemari, anggota DPR? Yang ibu pilih datang nggak? Tuh, yang datang Khairuddin sama saya, coba bayangkan. Betul nggak? Nah, besok jangan begitu lagi, ya. Nah, jadi sekarang karena yang berdaulat, yang berkuasa rakyat, maka ada dua hak yang dipunyai bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama, hak untuk dipilih. Kalau mau maju presiden boleh, maju DPR boleh, maju gubernur boleh, maju bupati boleh. Di sini ada nyalon bupati, gubernur, DPR ada nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti haknya satu diambil, hak untuk memilih. Nanti para kiai milih tuh. Nanti rame-rame tanggal 17 April milih. Milih apa? Milih masa depannya. Itu. Jadi jangan sampai gara-gara sembako ya Bu ya. Nah, catat tuh. Nah, jadi hak untuk memilih tanggal 17 datang ke TPS nyoblos nanti. Ini penting saya sampaikan karena ketua MPR ya ceramahnya ini. Nanti kalau Bang Haji ceramahnya nyanyi, ya pasti senangnya nunggu nyanyi nih pakai itu. Nah, karena punya hak memilih sekaligus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Itu. Apa tanggung jawabnya? Milih itu kudu bener. Kalau mau milih mesti tahu siapa yang dipilih, betul nggak? Seperti kalau mau punya pacar kan mesti tahu. Milih wakil. Karena ibu-ibu, bapak-bapak berkuasa sampai tanggal 17 April. Begitu ibu milih itu berkuasa. Tapi setelah jadi, bapak ibu nggak berkuasa lagi. Yang berkuasa yang sudah jadi, paham? Nah, kalau yang dipilih salah, ya itu. Ini kalau 212 setuju nggak kemarin? Ada yang ikut nggak? Setuju 212 nggak pakai? Setuju apa enggak? Nah, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Itu. Kalau saya kemarin datang, saya ceramah di sana. Karena dalam demokrasi boleh menyampaikan pikiran-pikiran. Tapi ada juga yang nggak setuju. Gitu. Dalam demokrasi boleh. Sama dengan pilpres, ada yang pilih Prabowo, ada yang pilih Jokowi, tidak apa-apa. Punya alasan masing-masing, asal punya alasan. Apa alasannya? Gitu. Jadi kalau merasa sekarang udah bagus, senang, ibu-ibu happy, silakan lanjutkan. Kalau tidak, ada lagi yang satunya. Boleh, bebas, tetapi yang tidak boleh berantem. Nah, iya Pak ya, tadi tuh nggak boleh berantem. Bersatu. Sekarang gara-gara Belanda nih, umat Islam mau diadu-adu, kok mau? NU Muhammadiyah disuruh berantem, NU FPI suruh berantem, ini Al-Wasliyah suruh berantem, yang kuno nggak kuno suruh berantem, yang jenggot panjang nggak pakai jenggot suruh berantem. Lah bodohnya kita mau. Kita kok mau? Kan sudah selesai. Itu sudah selesai abad 14 abad yang lalu. 4 mazhab oke, silakan. Yang mau pakai jenggot sunnah Rasul, alhamdulillah. Saya nggak pakai, ini nggak pakai tuh. Ya kan?
Ya sudah masing-masing. Tahu saudara-saudara, karena mulai Belanda kita diadu-adu. Kenapa diadu? Yang jenggot suruh berantem, suruh berantem, terus si bule, ya si bule rasis itu, si Belanda itu, kita diadu-adu, nanti apa? Hah? Emas diambil, batu bara diambil, duit diambil, kekuasaan diambil, kan ngapain berantem? Ayo berantem terus, suruh berantem. Kita kok mau? Kalau dulu Islam berjaya selama 700 tahun, sekarang kok kalah karena kita tidak berpegang teguh kepada agama Allah. Kita bercerai-berai, betul nggak? Kalau kita bercerai-berai, ya itu maunya orang lain, diadu-adu. Nah, sekarang saya mengajak sesuai dengan tadi, kita bersatu nih, perkuat persatuan. Udah, silakan. Kita kuat persatuan. Kalau kita kuat persatuan, saling menghargai, saling menghormati, maka Indonesia kokoh, umat Islam pun bisa kuat. Top, ya. Sampai sini oke? Nah, tepuk tangan. Nah, tanda-tanda itu sekarang bapak-bapak sudah ada, makanya banyak orang takut. Sekarang tanda-tanda itu sudah ada. Kebangkitan Islam nampaknya akan mulai dari Indonesia, khususnya dari Garut nih, kelihatan. Tadi saya sholat zuhur di Masjid Agung, wah 5 saf. Sholat maghrib penuh Masjid Agung Garut. Jadi sekarang umat Islam itu sudah mulai menyadari pentingnya bersatu, pentingnya ilmu, pentingnya ekonomi. Sudah mulai nih sekarang. Bangkit, ayo bangkit. Sudah mulai. Bukankah umat Islam itu kata Allah di Al-Quran, ya? Qurannya itu umatun wasatun litakunu syuhada 'alan nas. Kita ini umat tengah, ya, wasatiyah, umat tengah yang bisa menjadi model, ya, karena adalah kita kuntum khairu umat terbaik. Bisa menjadi model, bisa menjadi wasit bagi seluruh umat manusia di dunia. Karena kita umat terbaik. Itu Quran pasti benar, tidak mungkin salah. Saya ceramahnya agak lama sambil nunggu Bang Haji, setuju? Oke? Sambil nunggu Bang Haji datang ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini umat terbaik. Tapi kok kalahan? Itu. Kok kalahan? Yang di Timur Tengah kalahan, yang di sini kalahan, ya. Oleh karena itu mari kita kembali kepada agama Allah. Jangan bercerai-berai. Kalau kita bercerai-berai, Pak, bayangin namanya juga bercerai-berai, lidi sapu lidi. Kalau satu-satu nggak bisa nyapu, tapi kalau satu ikat bisa. Kuat. Makanya perlu persatuan, perlu kebersamaan, perlu saling menyayangi, menghormati. Bukankah sesama Muslim itu bersaudara? Gitu. Umur 5 tahun diajari baca Quran. Saya sudah umur 6 tahun, khatam Quran 2 kali bolak-balik. Bisa. Walaupun bacanya setelah dites sudah tua begini, sama kiai saya salah bacanya. Ya, separuh salah masih dibenerin. Ya malu belajarnya di kampung kan. Ya, guru ngajinya pas-pasan, pakai ibu di kampung gitu. Harus dibenerin lagi gitu. Jadi ibu-ibu resepnya yang pertama, anak-anak ajari baca Quran usia dini. Kalau bisa itu mulai 4 tahun, 5 tahun. Jangan diajarin nari-nari macam-macam, aduh, jangan. Quran dulu. Bukankah Rasulullah diutus pertama diajarkan untuk mengajarkan Quran? Bukan lain. Bukan mengajarkan nari-nari, bukan mengajarkan piano, bukan ngajari seni tari, enggak, Quran. Nah, jadi kalau bapak ibu mau anaknya pintar, 4 tahun, 5 tahun ajari baca Quran. Syukur-syukur bisa ngapal, syukur-syukur. Karena umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu namanya golden age. Ya, merekam tuh anak-anak. Kalau dia 6 tahun bisa baca Quran, ngomongnya pintar, otaknya cerdas, akhlaknya bagus. Udah jelas itu. Quran yang bilang. Nah, kita ini Islam agama kita, tapi kita tidak melaksanakan. Dan ya Pak ya. Malah kita belajar yang lain. Maka saya juga nyesel anak-anak saya dulu yang besar-besar,
saya ajarin yang lain. Wah, sekarang susah meluruskannya. Kelulusan susah. Nah, sekarang saya cucu, saya udah punya cucu 5. Jadi cucu saya mulai pelan-pelan saya Quran dulu. Lainnya enggak usah. Bila perlu nonton TV enggak usah. Nonton TV nanti apa itu? Dangdutan. Wah, masa anak 5 tahun nonton dangdutan? Ya, udah Quran. Bapaknya, nah ini bapaknya itu ibu tadi ya. Bapaknya, kalau anak kita mau hebat, bapaknya, ini tugas bapak-bapak nih. Anaknya usia 6 tahun ajak ke masjid. Pimpin langsung. Jangan diajak ke mall. Diajak ke mall terus. Diajak nonton dangdut, diajak nonton macam-macam. Ajak ke masjid, sholat subuh, ajak. Paling kurang subuh sama maghrib, ajak ke masjid anaknya sama bapaknya. Dilatih disiplin. Udah 2 itu aja. Yang bapak-bapak jangan merokok, berhenti merokok. Uang untuk beli rokok, belikan buku buat anaknya. Buku mengenai sahabat Nabi Umar bin Khattab, ya, mengenai Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, bagaimana Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ada bukunya. Belikan, rokok buang. Uang dibakar, ya, beli buku nggak ada, beli rokok ada. Nah, itu resep untuk ibu dan bapak. Kalau itu dikerjakan, aduh, anaknya bisa jadi jenderal polisi, jadi jenderal TNI, bisa jadi dokter, wah bisa apa saja. Percayalah kalau ibu bekali begitu, anak-anak bapak-bapak ibu-ibu umur 18 tahun sudah bisa mandiri. Paling kurang umur 20 tahun sudah bisa mandiri. Bapak ibu, saya usia 19 tahun, lulus SMA, saya nggak minta uang orang tua lagi. Saya sudah berdiri. Umur 19 tahun saya sudah punya penghasilan 50 juta sebulan. Tuh. Umur 19 tahun. Ya. Umur 23 tahun saya sudah beli rumah 4. Udah punya rumah sendiri, rumah gedung. Kenapa ibu saya ngajari benar, bapak saya ngajari benar? Diajari saya. Diajari mandiri, diajari ngaji, diajari baca buku, diajari berdagang, diajari niaga, diajari marketing, buku apa yang saya baca. Itu. Ya, silakan Pak Wakil Bupati. Kalau Wakil Bupati berarti bisa jadi Bupati ya. Oke. Nah, yang terakhir untuk ibu-ibu. Ini resep dari ibu saya nih. Ini sambil nunggu Bang Haji. Kalau yang pesan saya tadi itu dikerjakan, insya Allah akan sukses. Tapi tambah satu lagi untuk memastikan kesuksesan. Apa itu? Ibu-ibu kalau jam 3 bangun. Bu, dengar gak? Jam 3 bangun.